Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Eh, Seperti biasa sebelumnya terima kasih yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan like, subscribe, dan share tentunya. Dan aduh mohon maaf ya, ini cuaca lagi gak enak banget jadi Backend Magang nih lagi rada pilek. Jadi buat yang nonton nih ya, buat rekan-rekan semua, para bos-bos nih, jaga-jaga kesehatan lah ya di musim-musim seperti ini. Dan tentunya juga semoga lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi gini, ini biar gak banyak cincong ya. Jadi ini yang part kedua. Jadi kalau yang belum nonton part pertama ya boleh nonton dulu. Intinya ini masih membahas tentang bagaimana reaksi penonton terhadap video Guru Gembul gitu kan. Dan kita akan melakukan sentimen analisis ya dengan studi kasusnya ya video dari channelnya si Pak Guru Gembul ini tentunya gitu kan. Nah, kenapa sih? Jadi yang belum nonton video part pertama, saya jelasin dikit kenapa sih saya tertarik untuk buat sentimen analisis dari videonya si Pak Guru Gembul. Karena gini, ya saya kan sering nonton video Pak Guru Gembul gitu ya, dan menurut beliau sendiri videonya itu ya banyak yang suka, tapi ya ada juga yang kurang suka gitu kan. Nah, makanya kita akan melakukan sentimen analisis di komentar-komentarnya. Dan saya ulang lagi ya untuk sentimen analisis apa sih Bang? Sentimen analisis ya belum, buat yang belum tahu ya saya jelasin, kalau udah tahu ya udahlah ya. Jadi intinya sentimen analisis itu adalah satu hal yang bisa kita bilang juga sebagai belibet banget gara-gara pilek nih. Sebagai opinion mining gitu kan. Jadi ini adalah teknik dalam bidang natural language processing atau biasa disebut NLP yang digunakan untuk menentukan suatu sentimen atau emosi yang terkandung dalam suatu teks gitu loh. Nah, tujuan dari sentimen analisis ini adalah untuk mengidentifikasi apakah teks tersebut tuh memiliki emosi yang positif, emosi yang negatif, ataupun emosi yang netral gitu kan. Jadi ini tuh biasanya berguna banget ya dalam berbagai aplikasi, contohnya misal untuk analisis ulasan produk, pemantauan medsos, sampai ya analisis untuk opini publik seperti itu. Nah, jadi kalau di video yang sebelumnya yang saya lakukan tuh apa? Nah, kalau di video sebelumnya itu kan saya tuh ini masih sama ya, kita juga akan melakukan ini juga. Jadi kita bakal ngambil data videonya itu dari Google Developer Console. Jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan data-data videonya ini bisa menggunakan YouTube Data API V3 dengan membuat project dulu di Google Developer Console. Nah, kalau yang di video sebelumnya ini kan saya tuh pakai pretend model itu dari third party nih. Dari si github.com si Di Paulo sentimen ini gitu loh. Jadi saya nggak buat data trainnya sendiri gitu kan. Baru terus setelah itu saya buat API untuk researchnya. Nah, kenapa ada part 2 ini? Karena kemarin ada yang komen minta cara bikin data trainingnya. Nah, di sini baru kita bikin data training sendiri nih di part 2 ini gitu loh. Berarti kalau untuk part 2 ini apa yang saya lakukan? Saya lakukan tuh ini. Untuk ini masih sama, cuma kita akan buat pre-train sendiri dengan Python. Nah, gitu. Jadi kenapa sih Bang kok pakai Python nggak pakai Golang? Jadi Golang itu kan tetap dipakai di sini, tapi untuk backend servicesnya aja gitu, untuk yang membuat backend API gitu kan. Nah, kenapa sih sini saya pakai Golang untuk pre-trainnya ini? Jadi gini, apa? Alasannya ya kenapa untuk machine learning seperti ini ya, untuk sentiment analysis ini saya pakai Python, itu karena ya Python ini punya ekosistem yang ya cukup kaya lah dengan banyak library untuk machine learning seperti ini gitu ya. Dan ya data science gitulah, seperti kayak ini nggak tahu nih nyebutnya apa sih, SCI-KIT itu secikit lah gitu aja nyebutnya ya, scikit-learn. Jadi ada scikit-learn, terus ada pandas, ada NumPy dan lain-lainnya gitu kan. Dan intinya library-library ini tuh lebih memudahkan kita lah untuk implementasi gitu kan berbagai algoritma machine learning dan pengolahan datanya gitu kan. Sama tentunya selain ya ekosistem dan library-nya itu, tentunya untuk kebutuhan projectnya juga gitu. Jadi Python ini ya lebih cocok nih untuk prototyping dan eksplorasi awal lah dalam project machine learning. Jadi karena ini kan yang untuk sentiment analysis lebih fokus lah pada
penelitian lah dan pengembangan awal model gitu kan. Jadi Python ini memungkinkan kita ini untuk melakukan iterasi cepat dan eksperimen gitu kan. Jadi untuk model trainingnya, untuk data processingnya itu lebih cocok pakai Python ini gitu kan. Model trainingnya ini nanti pakai scikit-learn tadi itu kan. Jadi ini bakal memudahkan lah untuk pembuatan dan pelatihan model machine learning gitu dengan sedikit banget code-nya gitu. Jadi lebih cocok. Ya mungkin kalau mau tetap maksa pakai Golang teman-teman bisa, mungkin nanti manual gitu. Pakai algoritma naive Bayes misalnya bisa juga. Kemarin saya udah bikin sebenarnya pakai Golang, cuma akhirnya kayak ribet, hasilnya juga agak kurang kuat menurut saya gitu hasil trennya. Jadi akhirnya saya putuskan pakai Python aja gitu kan. Ya mungkin saya yang ada salah sih saat penggunaan di Golang itu, terutama saat saya membuat train model itu dengan naive Bayes itu tadi. Nanti teman-teman bisa komen lah kayak gitu kalau pakai Golang gimana, atau ada package yang khusus nih gitu. Ya kemarin belum explore banget karena jarang banget kasus di kerjaan tuh ketika buat machine learning pakai Golang gitu kan. Terutama kerjaan saya maksudnya ya gitu loh. Nah terus kan data processingnya juga tadi seperti yang saya sebut tuh kan. Nah kalau di Python tuh ada pandas gitu. Jadi dia lebih mudah lah untuk pengolahan dan manipulasi dataset yang gede sama kompleks itu kan. Oke, jadi kita langsung aja ke apa namanya projectnya. Mana ya, saya lupa. Nah ini kan yang kemarin nih yang pakai si di Paulo ini kan. Berarti itu harusnya tuh dia ada di yang nih device saya ini ada ganggu dikit. Saya satu lagi. Nah inilah ya. Ini seperti biasa ya untuk projectnya itu, untuk readme-nya saya pakai bahasa Inggris saya karena biar universal lah. Jadi ini nggak cuma untuk orang-orang Indonesia aja gitu kan. Ini struktur foldernya seperti ini. Ya walaupun Python ya saya tetap menerapkan clean arsitektur. Ini nggak tahu nih, ini kan project iseng ya. Nanti kalau ada yang mau komen aja ya. Kalau nggak ada yang komen mau gitu nggak saya taruh di deskripsi sih untuk ininya, link repo ini gitu. Karena ini kan project iseng ya seperti saya jelasin di video yang part pertama gitu kan. Jadi saya punya nanti datasetnya seperti ini gini. Jadi saya punya folder dataset tuh kan kira-kira bentuknya kayak gini. Ya ada ID, sebenarnya ID nggak saya pakai sih, cuma ya biar kelihatannya nomor berapa tuh kan. Ini sentimennya mana, terus ini teksnya mana, nah seperti itu. Untuk training modelnya cukup jalankan perintah ini, perintah yang di nomor 5 ini. Kalau mau jalanin API ya, jadi nanti project ini tuh bakal mengeluarkan sebuah API juga gitu, supaya nanti bisa diakses sama project yang sebelumnya itu. Kalau masih ingat di video sebelumnya ya, yang nanti kita bakal ngambil ID video, terus kita bakal kirimin komennya ke project yang ini gitu. Nanti project yang ini yang bakal melakukan prediksi kalau suatu komen itu sentimennya apa gitu, negatif, positif atau netral gitu kan. Jadi ini. Nah, dependensi yang saya pakai di sini itu ada Flux. Ya ini tadi yang saya bilang ini susah banget nyebutnya nih. Sedikit lah udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Flux ini tuh supaya ini bisa bikin API, jadi pakai Flux. Terus ini scikit-learn. Scikit-learn ini tuh library machine learning lah buat Python gitu kan. Jadi digunakan untuk berbagai ya tugas machine learning gitu, seperti klasifikasi gitu kan, regresi, clustering dan lain-lain gitu kan. Ya dalam scikit-learn ini sebenarnya juga menggunakan naive Bayes gitu loh untuk algoritmanya di dalamnya ya. Cuma kita nggak perlu melakukan manual lagi gitu loh. Dia sama menggunakan naive Bayes juga seperti yang tadi saya udah mention di awal ya. Dimana saya ngebuat training model sendiri tanpa package-package ini dan menggunakan algoritma naive Bayes sendiri di project Golang gitu. Nah ini biar simple lah, jadi saya pakai Python gitu kan. Terus ini hidung saya tuh mampet guys, sorry ya guys kalau ada suara-suara sedot-sedot ingus gitu. Agak susah nih napas. Nah kalau pandas ini tuh library buat data analisis gitu, dan ya data manipulation juga itu dari Python gitu kan, dimana ini tuh saya gunakan untuk ngebaca, nulis, dan ya manipulasi data dalam format table gitu ya, atau data frame gitu lah. Nah dalam project ini itu kan pandas ini saya pakai buat ngebaca dataset dari file CSV-nya gitu loh, yang isinya data-data buat di train tadi gitu. Nah kalau joblib ini library untuk ya serialisasi si objek Python lah. Jadi digunakan untuk nyimpan model yang udah dilatih itu tadi, yang dari
dataset itu ke dalam suatu file gitu. Jadi model tersebut tuh bisa dimuat dan digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Nah, intinya sih seperti itulah ya. Apa namanya, kita coba latih dulu ini dia data trainnya gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman mau latih ini tinggal melakukan ini ya. Ini Python 3 karena di laptop saya ini saya pakai Python 3. Ini saya mulailah data trainnya. 3 model. Oh ya sebentar, kayaknya saya jelasin dulu lah ya. Kalau saya langsung latih-latih aja inilah ya. Jadi ini controllernya ini sentiment.py ini yang nanti buat API-nya. Jadi API ini namanya saya bikin predict. Metodenya post, nanti dia tuh bakal ngambil JSON text ini terus nanti ngeluarin responnya itu adalah teks dan sentimennya seperti ini. Nah, nanti ini tuh yang dipanggil sama si project yang ini. Nah, ini bukan YouTube Tracker yang sebelumnya. Nah, yang ini kan kalau yang kemarin teman-teman lihat, ini kan yang kesini nih, dimana yang di by keyword ini yang pertama ini dia tuh ngambil sentimen analisnya itu dari si ini sentimen yang ini yang dari si di Paulo ini kan. Nah, saya udah buat yang versi keduanya. Yang kedua dimana ini menggunakan itu sini saya udah bikin ya, ini ya project yang satu tadi jalannya di 5000 localhost 5000, apinya seperti saya tadi jelasin ya, ini predict namanya. Nah, ini dia yang kedua tuh yang ini. Nah, di sini saya lakukan itu secara konkuren gitu ya. Nah, inilah kelebihannya Golang di sini gitu loh sebagai backend API itu kan. Jadi dia ini kan bakal nge-call. Jadi ini kan dia ngambil komen dulu nih dari yang YouTube-nya. Ini nggak usah saya jelasin lagi ya untuk YouTube klien ini ya, udah ada di video sebelumnya dan yang sebelumnya lagi tuh yang tentang Halda sama Jirayut tuh saya dihujat di situ gitu. Padahal di situ kan videonya ngajarin coding ya, tapi saya dihujat fanbase. Tapi ya udahlah ya, haters gonna hate. Nah, ini kan udah saya dapetin komennya. Nah, komennya ini saya bakal kirim satu persatu gitu, bakal manggil si ini. Dia bakal ngepost API ngepost API. Dia bakal manggil API dengan metode post itu ke si ini ya, URL ini. Ini ya URL ini kan yang dari sini tadi nih. Ini ya localhost 5000 ini ya API predict. Nah, karena ini kan balikin video komennya tuh banyak ya. Kalau masih ingat di video sebelumnya itu dari si ya udahlah saya masukin aja lah ya. Sini lah pokoknya ya. Ini kan dia tuh bakal balikin yang kemarin saya jelasin itu, walaupun saya tulis 200 ataupun 5000, dia tetap balikin itu untuk dari komentar itu balikin 100 doang. Nah, itu saya belum explore lagi kenapa cuma 100, apa karena saya pakai akunnya Google Developer Console itu yang masih mode belajar gitu ya, masih dapat yang gratis aja, itu bisa jadi. Cuma ya nanti di-explore lagi lah. Kalau teman-teman ada yang udah tahu boleh komen gitu kan. Jadi intinya ini tadi, bentar saya balikin lagi. Nah, intinya di sini yang kedua ini. Nah, ini proses komen saya buat satu function dulu yang intinya nanti bakal nembak ke sini ke API URL ini gitu kan. Terus saya terima respon, nanti respon itu baru saya kalkulasi nih ada berapa yang positif, berapa yang negatif, ada berapa yang netral, dan saya balikin juga hasil responnya gitu nanti. Nah, di sini saya lock dia dengan mutex. Ya, dengan mutex ini ya, mutual exclusion itu supaya nggak race condition, jadi saya lock. Terus saya pakai wait group ini untuk supaya si proses komen ini kan metode yang atas tadi nih ya, saya buat metode ini ya, proses komen nih fungsinya ini saya komen ini ya. Nah, si proses komen itu bakal dipanggil secara konkurensi di sini gitu. Jadi walaupun ini komennya nanti ada 100, ini akan jalan barengan lah istilahnya gitu. Jadi nggak sekuensial. Supaya apa? Supaya lebih cepat gitu. Ya, nanti kelihatan lah gimana ya. Saya balik lagi ke yang tadi. Ini YouTube trackernya nih. Ini kalau saya jelasin dikit aja, YouTube Tracker ini untuk ngambil video-videonya itu supaya nanti video itu saya taruh ke database saya dulu gitu loh, supaya nggak terlalu berat prosesnya gitu. Jadi saya ambil dulu video nanti dengan keyword apa itu kan, terutama di sini kan berarti keywordnya guru gembul, nanti videonya itu
data-datanya itu ya dikirim dulu ke database saya simpan, nanti kita baru cari datanya di database, terus kita pilih nih video ID yang mana yang mau dipakai, kayak gitu ya. Nah, ini udah ada di video saya sebelumnya, jadi nggak terlalu detail, nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini kan udah nih, ini untuk API-nya gitu. Nah, dataset ini saya udah ngumpulin data-data dari ya data-data terkait cyberbullying lah ya. Ini gabungin dari beberapa dataset yang orang punya juga, ini saya gabungin, ngambil dari komentar-komentar yang ada di komentarnya Pak Guru Gembul juga. Maksudnya komentar orang-orang di videonya Pak Guru Gembul gitu ya. Pokoknya ini saya gabungin beberapa dataset lah ini. Pokoknya tapi saya cuma punya dikit lah, pokoknya cuma 520. Kenapa cuma segini bang? Capek ngumpulinnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin kayak gini, mau lebih akurat ya isi aja yang banyak gitu data trainnya gitu. Ini domainnya di sini. Nah ini nih maksudnya si domain ini nanti buat apa sih? Jadi nanti dia bakal ngejalanin tren itu kan di sini nih, tren model ini nanti di training kan. Nah bagian ini tuh nanti yang buat setelah di training itu dia bakal ini nggak taruh data training itu ke sini gitu, karena ini jadinya ini loh, ini file nggak bisa dibuka ini. Kenapa ini udah ada? Karena tadi saya udah ngetrain buat ngetes. Nanti kita train ulang lah. Nah train modelnya ini dia di sini. Saya akan ngambil data dari dataset saya tadi nih, yang ini ya, ngambil data dari dataset. Ada sentimennya, ada teksnya itu kan. Terus saya bikin ini make pipeline. Baru saya lakukan ini. Nah seperti inilah ya. Kalau ini tuh buat ngecetak di anu aja. Kenapa nih saya komen biar kelihatan. Jadi ini buat ngecetak di konsol aja. Kalau pas sudah selesai ada berapa sih yang di training gitu. Nah kalau udah, ini servicesnya. Ini cuma untuk anu aja ya, untuk servisnya gitu. Nanti di sini tuh ada yang ke model, ada yang ngambil sini buat predik gitu kan. Jadi nanti yang digabungin ke seluruhnya di sinilah gitu. Ya gini lah ya, jadi URL prefixnya API, berarti kan manggilnya nanti satu localhost atau 127.0.0.1 size API / predict gitu untuk API-nya. Dah, ini seperti ini. Jadi sekarang nih kita tinggal lakukan training seperti yang saya tulis ini. Ini untuk training ya. Nih, kita lakukan Python 3 model train model.py. Oke. Bentar, ini apa yang salah nih? Oh, kurang L. Sorry. Dah, ya. Aduh, enak banget guys, pilek guys. Dan ya, jadi data yang di training ada sekitar 504. Negatifnya tuh yang sentimen negatif ya, bukan maksudnya kalimat negatif atau kata-kata negatif. Intinya sentimennya. Sentimen itu apa? Emosi dari teks itu gitu loh. Ini 260, positifnya 222, 222, aduh belibet ya, neutralnya 22 gini ya. Nah kalau udah, nih berarti kan tinggal saya jalanin. Jalaninnya mana bang? Ya nyalain aja file utama ya. File utamanya apa? Yang app.py. Berarti kan tinggal python 3 app.py. Dah, ini saya jalanin. Nah ini udah jalan di 5000 ya. Nah kalau ini udah jalanin, kita jalanin juga yang bentar ini nanti, yang ini dulu dong. Ya ini gitu kan. Karena ini nanti yang bakal nembak itu yang ini ya. Jadi dia kesini kan dia bakal nembak ke yang sini tadi nih. Nih 5000 predik ini tadi. Ya tadi jalan di 5000, kalau yang ini jalan di 8081 ya, ini ya, port 8081. Nah, baru kita jalanin yang mana? Yang ini. Jadi YouTube tracker nih buat nyari apa? Buat ngambil videonya Pak Guru Gembul. Nah, ini jalan di 8080. Kita ke Postman. Nah, sini saya bakal set dulu video dengan keywordnya Guru Gembul. Jadi ini yang bakal video yang hari inilah, per hari ini saya set ada berapa sih video yang topnya dari si YouTube APV3 ini bakal kembaliin gitu kan. Seharusnya ini kira-kira ada 100-an atau berapa puluh lah yang dibalikin untuk per hari ini gitu. Saya send. Kita tinggal tunggu.
Jadi nggak usah saya jelasin lagi ya ini ya. Pokoknya ini untuk masukin ke database saya. Prosesnya gimana bisa dilihat di video saya sebelum ini gitu kan. Jadi bukan yang di part 1 ya sih, yang di pas Halda Jirayut itu ada. Nah, ini kita ambil videonya dengan keyword guru gembul. Ada berapa? Nah, ini ada banyak nih ya. Ini saya udah dapat di database saya. Oh, tuh. Yang mana nih? Kenapa Keanu Reeves begitu cinta di Amerika? Ciri-ciri mahasiswa yang bakal gagal sukses. Waduh. Indonesia akan menjadi negara adidaya. Ini semuanya saya udah nonton sih. Ini aja nih kayaknya menarik ya nih ya, episode 759. Video ID-nya yang ini. Oke, kita ambil. Berarti kan kita tinggal analis V2, terus ini kita taruh di sini. Nah. Oh, tadi saya udah pakai juga video ID yang ini gitu ya buat testing. Udah nggak apa-apa. Oke, ini kita tinggal lakukan lagi. Jadi ini yang bakal ngehit ke 881 ya, yang ini. Ini kan 8080 yang YouTube tracker. Ini yang 5000 dan ini yang jalan di 8081. Dia akan ngehit nanti ke sini nih yang keyword yang 2 ini. Nah, saya bakal pakai nih ya, analis V2. V2. Kenapa sini V2, Bang? Ini saya bikinnya V2 di sini rootnya nih ya. 8081 nih di mana? Nih, saya bikin yang V2 ini buat ke yang keyword kedua ini gitu. Analis komen by keyword yang kedua. Saya bikin V2. Oke, kita bakal cek. Tada. Oke, nah ini hasilnya kayak gini. Jadi ini masalah akurat atau enggaknya ya nanti bisa kita lagi lah ya, latih lebih dalam lagi nanti itunya. Ini saya gedein dikit. Sila ya. Jadi ini misalnya negara maju Amerika bencana kah apa atau belum, bla 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 tuh kan. Ini sentimennya positif. Saya juga optimis, saya umur 20 tahun, saya tidak tahu mau hanya jadi penonton bla bla bla. Saya ingin melihat bangsa menjadi bangsa terdepan, komennya positif. Mungkin kita lihat ke bagian paling bawah dulu deh, berapa sih hasil total. Total itu ya ini kan saya bilang di yang tadi ya, sama di video kemarin itu tetap dibalikin itu cuma 100 thread comment aja gitu loh. Nah, ini 100 thread comment ini ada 40 negatif comment dan 60 positif negatif sentimen ya, sama ini positif sentimen. Ya, tadi positif. Ini yang sentimen negatif ini salah satunya. Menurutku negara maju tergantung SDM-nya. Indonesia SDM yang banyak tapi SDM-nya low, IQ 78, ada. Ya, ini kan sentimennya negatif. Maksudnya apa sih? Emosi yang terkandung di situ gitu kan. Nah, ini lagi nih. Halah, guru gemblung kok dipercaya membuat sentimennya negatif. Ya gitu-gitu lah ya. Coba kan dari sini bisa kita lihat. Kalau dari 100 thread comment ini kita anggap sebagai sampel. Yang sentimen negatif itu 40, berarti kita bisa bilang 40% dari sampel 100 ini. Dan yang positif sentimennya itu 60% gitu dari sampel 100 ini. Ya 60 ya, dari 100 berarti 60% ya. Nah, kira-kira gitulah ya untuk bikin sentimen analis dari komentar. Jadi caranya gimana? Kalau saya ulang lagi berarti dapetin video ID-nya. Jadi saya punya project itu kan tadi untuk dapetin video ID. Gimana bisa dapat video ID ya? Berarti kita harus ambil data dari API V3 YouTube. Terus setelah video itu ID-nya kita dapat, kita ambil komennya. Ambil komen itu yang mana tadi, yang ini, yang di YouTube sentiment ini ya. Itu ada di sini. Sorry. Nah, ini get comment by video ini ya. Jadi ini ambilnya nih comment threads. Service ini dari Google, dari YouTube-nya ya, Google YouTube-nya. Ambil metode yang list. Ini udah jelasin di video sebelumnya sih. Ya, ulang dikit aja ya. Kalau ini tuh emang dia harus seperti ini ya, ada ID, ada snippet ini untuk formatnya. Nanti bisa dibaca lah dokumentasinya sama teman-teman ya. Jangan malas baca dokumentasi. Itu kalau emang mau handal ngoding gitu kan. Salah satunya adalah nggak boleh malas baca dokumentasi gitu loh. Jangan nanya terus. Terus ini video ID-nya, terus max research. Nah, ini max research nih sebenarnya dia bisa masukin berapa aja, cuma yang ini ya somehow dapatnya cuma 100 gitu loh. Ya mungkin karena akun saya masih gratisan, bisa jadi. Saya belum explore, teman-teman boleh explore ya, boleh kasih tahu. Nah, kalau udah ini tuh dia cuma bisa dapat ini juga nih. Terus responnya udah item ya, dengan respon di call.
data direspon, terus dalam items, nah ini dia cuma bisa ada balikin top level comment gini. Terus ini ada text displaynya, ada juga teks original, nggak cuma text display. Udah dijelasin lah ya di video sebelumnya gitulah ya. Jadi ini komen udah dapat kan. Nah komen ini yang saya kirim ke si ini nih ya, kan udah dapat komen. Nah komennya ini saya pakai gitu ke 5.000 lagi nih, ke localhost 5.000 saya ini ya. Nih buktinya apa, ini kita lihat ke sini tuh, dia nerima 100 request kan berdasarkan coba banyak komen itu tadi tuh ada sekian request yang dia terima. Mau coba video yang lain lagi bang? Boleh, mau yang mana? Kita coba-coba lah ya. Mana tadi? Ciri-ciri mahasiswa yang bakal gagal sukses. Ini apa ID-nya yang ini? Oke, kita ambil. Yang ini tapi yang V2. Yang V1 nggak usah lah ya. Ini kan yang pakai CD Paulo tuh udah ada di kemarin gitu loh, video sebelumnya. Ini ID kita ganti aja. Tadang. Oke, kita naikin dikit. Thumbnail ini meresahkan guru. Ini emosinya negatif ya. Udah murahan ke kon apa nih, negatif, nggak jelas sekali kadang komen-komen orang ini. Konten edukasi aja masih di komen yang jelek-jelek. Nah kalau di sini nih di video yang ini tadi video yang mana sih? Yang mahasiswa gagal sukses. Jadi episode 761 dengan video ID yang ini ya. Ini kita ambil ya video ID-nya sini. Ada 33 yang negatif sentimen, ada 67 yang positif sentimen. Dia masih lebih banyak lah yang positif emosinya dalam komentar itu ya. Ada banyak yang positif sentimen sekitar 67% dari 100 sampel. Yang negatifnya 33% dari 100 sampel. Alhamdulillah saya ketik calling untuk banyak kegiatan ini dan itu, pokoknya saya nggak sampai di bawah 3 sentimennya tetap positif. Saya setuju bla bla bla. Ini cuma ya ini nggak teranalisa kayak gini sebenarnya. Ya, ini teman-teman bisa jadi bisa jadi apa ya, maksudnya bisa jadi challenge baru nih. Ini dia cuma kasih komen bunga. Ini kalau dari logika yang saya bikin ya termasuknya ya sebenarnya ini nggak logika yang saya bikin sih. Ini tinggal ngambil dari si Python-nya aja. Berarti ini kita harus tambah sedikit logic ini untuk kalau yang kayak gini tuh nanti hasilnya apa, apakah netral atau apa itu kan. Di sini terhitungnya masih negatif gitu loh dari si sedikit learn-nya itu tadi gitu kan. Thumbnailnya siapa tuh Pak Guru? Saya want educational purpose. Nah ini juga harusnya ini netral sih. Ya udahlah, berarti ini ada kesalahan di sini nih. Berarti nggak terlalu sempurna juga sih. Sedikitnya ataupun dari data trainingnya masih kurang banyak. Jadi ini bisa improve lagi nanti teman-teman. Ini seperti itu. Karena HP apa nih ya? Mindsetku papa miskin ternyata yuk ubah mindset. Ya, ini kan dia sedih lah ya papanya. Mindsetnya papa miskin gitu kan ya, ini sentimennya negatif gitu kan. Oke lah, intinya gitu aja lah guys. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Pokoknya jangan lupa untuk support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share ya, terutama karena siapa tahu nih ada teman-temannya, ada rekan-rekannya gitu yang lagi belajar hal tertentu atau mungkin menghadapi masalah tertentu yang mungkin bisa terbantu dengan video-video yang saya buat. Dan yang untuk projectnya ini saya nggak terlalu yakin ini mau dipakai buat belajar apa enggak. Kalau mau nanti ya komen aja lah ya. Kalau mau nanti saya ubah di deskripsinya supaya nanti ada link GitHub-nya gitu untuk yang project machine learning ini maupun yang lain-lain, untuk yang sentimen analis dari ke YouTube-nya sama yang YouTube trackernya juga gitu. Kalau kemarin emang belum saya cantumin nih reponya di 2 video sebelumnya gitu kan. Karena ini kalau yang nonton 2 video sebelumnya ini project iseng gitu loh. Lagi pengen aja saya bikin gini gitu. Oke, jadi sekali lagi ya. Pokoknya sekian dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.